Kadang kita merasa sudah memahami segalanya. Logika kita tajam, emosi kita stabil, prestasi kita membanggakan. Namun, entah mengapa, masih ada ruang kosong yang berdenyut di dada. Ruang yang tidak bisa diisi oleh gelar, harta, bahkan cinta manusia. Dan di sanalah sesungguhnya panggilan itu terdengar pelan. Panggilan jiwa yang rindu kepada sumber asalnya, yakni Tuhan. Ketenangan spiritual bukan sekedar ritual lahiriah, tapi kesadaran terdalam bahwa kita hanyalah hamba, dan bahwa setiap kejadian di dunia hanyalah pesan lembut agar kita kembali sadar dan mendekat. Para sufi mengajarkan bahwa manusia hidup di 3 lapisan: akal, nafas, dan ruh. Akal digunakan untuk berpikir, nafas untuk berkeinginan, dan ruh dialah yang terus merindukan asalnya. Namun, dunia modern hanya memberi makan 2 yang pertama, melupakan yang ketiga. Kita sibuk menumpuk informasi, ambisi, dan pencapaian, tapi lupa menanyakan untuk apa semua ini. Saat ruh kelaparan, hidup terasa berat dan hampa. Namun ketika ruh diberi ruang melalui dzikir, refleksi, dan doa, hidup terasa lebih ringan, karena kita tak lagi bergantung pada hasil, melainkan berserah pada pemilik hasil dan meyakini bahwa semua yang terjadi adalah kebaikan, karena semuanya yang datang dari Dat yang Maha Baik. Menariknya, semakin maju ilmu pengetahuan, semakin ia mendekati bahasa spiritualitas. Banyak ilmuwan kini menyadari bahwa manusia bukan hanya tubuh dan pikiran, tetapi juga kesadaran yang lebih halus, sesuatu yang sulit dijelaskan tapi nyata dirasakan. Riset modern dalam bidang psikologi positif menunjukkan bahwa rasa syukur, doa, dan refleksi diri dapat meningkatkan kebahagiaan dan makna hidup. Bukan karena mengubah dunia luar, melainkan karena mengubah cara kita memandang dunia itu sendiri. Dan sesungguhnya, hubungan antara ilmu dan spiritualitas bukan hal baru. Dalam sejarah, universitas pertama di dunia justru lahir dari semangat itu, didirikan oleh Fatima Al-Fihri di Fez, Maroko. Sebuah bangunan yang sejatinya adalah masjid, tempat ilmu dan ibadah menyatu. Di titik ini sains dan spiritualitas bertemu. Keduanya sama-sama mengajarkan kesadaran bahwa kedamaian bukan hasil dari kontrol, tapi buah dari penerimaan yang dalam terhadap kehendak Tuhan. Seperti salah satu kisah hikmah dari Syekh Jalaluddin Rumi, menyerah bukan kalah. Suatu hari seorang murid bertanya kepada Jalaluddin Rumi, "Wahai guru, bagaimana engkau tetap tenang di tengah badai kehidupan?" Rumi menjawab dengan lembut, "Aku telah menyerahkan kemudi hidupku kepada pemiliknya. Ketika aku berhenti melawan arus takdir, laut kehidupan justru mengantarku ke pantai yang kurindukan." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi menyimpan rahasia besar. Selama ego masih ingin mengatur segalanya, jiwa akan terus berperang. Namun, ketika kita belajar berserah, bukan menyerah, hidup menjadi tenang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hati berhenti berperang. Ketenangan spiritual bukan pasivitas, melainkan keaktifan dalam keheningan. Ia seperti pohon besar yang tetap berdiri di tengah badai, karena akarnya menancap dalam di tanah keyakinan. Orang yang tenang secara spiritual tidak kehilangan arah. Meskipun dunia berubah begitu cepat, ia tetap melangkah, namun langkahnya tidak lagi digerakkan oleh ketakutan,
melainkan oleh cinta kepada yang mengatur segalanya. Dan kita semuanya yang membaca atau mendengarkan ini bukan sekedar penonton dalam wacana spiritual. Anda adalah bagian dari penelitian besar kehidupan manusia itu sendiri. Bagaimana kesadaran spiritual dapat menstabilkan sistem saraf, menurunkan hormon stres, dan memperbaiki relasi sosial. Semua itu bukan sekedar teori, tetapi sesuatu yang kini sedang Anda alami. Setiap kali Anda memilih untuk berhenti melawan dan mulai kembali menyadari keberadaannya, kita bukan sekedar pengamat, kita adalah subjek dalam eksperimen ilahi tentang makna hidup. Keempat pilar kehidupan yang saling menopang. Pilar pertama, kesadaran diri, membuat kita tahu siapa kita. Pilar kedua, keseimbangan logika, menuntun kita berpikir jernih. Pilar ketiga, kestabilan emosi, menjaga kita dari reaksi berlebihan. Pilar keempat, ketenangan spiritual. Ia adalah atap dari seluruh bangunan jiwa. Tanpa hubungan dengan yang maha mengatur, semua pengetahuan hanyalah cahaya tanpa arah, dan semua pengendalian diri hanyalah tembok tanpa kehangatan. Ketenangan spiritual bukan akhir, melainkan gerbang menuju dimensi berikutnya. Hubungan sehat kepada sesama, karena manusia sendiri adalah makhluk sosial. Karena setelah jiwa tenang dengan Tuhannya, ia akan tenang bersama sesamanya. Bagaimana mencintai tanpa menggenggam, memahami tanpa menuntut, dan hadir tanpa kehilangan diri sendiri. Maka tetaplah di sini. Di video berikutnya kita akan membuka pilar terakhir, pilar kelima, healthy relationship.